Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya akan membahas materi kedatangan Jepang ke Indonesia. Yang pertama, masuknya Jepang ke Indonesia. Pertama kali Jepang mendarat di Indonesia pada 10 Januari 1942 di kota Tarakan. Selanjutnya menduduki Minahasa, Makassar, Balikpapan, Ambon, Pontianak, Banjarmasin, Palembang, dan Bali. Faktor-faktor utama kedatangan Jepang ke Indonesia sebagai berikut. A. Indonesia memiliki tenaga manusia atau SDM atau manpower yang banyak. B. Indonesia terdapat bahan mentah untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri Jepang. C. Kepentingan migrasi. D. Ambisi Jepang untuk mewujudkan Heiko Ichiu. E. Indonesia kaya hasil tambang. 2. Sambutan rakyat Indonesia. Jepang dianggap sebagai saudara tua yang dipandang dapat membebaskan bangsa Indonesia dari kekuasaan Belanda. Beberapa propaganda Jepang untuk mendapatkan dukungan rakyat Indonesia sebagai berikut. A. Melalui siaran radio, dipropagandakan barang-barang buatan Jepang yang harganya murah agar rakyat Indonesia mudah membeli. B. Radio Tokyo memperdengarkan lagu Indonesia Raya selain Kimi Gayo, lagu kebangsaan Jepang. C. Bendera merah putih boleh dikibarkan berdampingan dengan bendera Jepang. Berdasarkan Osamu-sere atau undang-undang yang dikeluarkan Panglima Tentara ke-16 berisi ketentuan sebagai berikut. A. Jabatan Gubernur Jenderal pada masa Hindia Belanda dihapuskan dan segala kekuasaan yang dahulu dipegangnya diambil alih oleh Panglima Tentara Jepang di Jawa. B. Para pejabat pemerintah sipil beserta pegawainya di masa Hindia Belanda tetap diakui kedudukannya, namun harus memiliki kesetiaan terhadap tentara pendudukan Jepang. C. Badan-badan pemerintah dan undang-undang di masa Belanda tetap diakui secara sah untuk sementara waktu, asalkan tidak bertentangan dengan aturan pemerintahan militer Jepang. Adapun susunan pemerintahan militer Jepang tersebut sebagai berikut. A. Menseirkan atau Panglima Tentara yang pertama dijabat oleh Jenderal Toshi Imamura. B. Menseirkan atau Kepala Pemerintahan Militer yang pertama adalah Mayor Jenderal Seisaburo Okazaki. Yang C. Sek atau Koordinator Pemerintahan dengan tugas memberikan ketertiban dan keamanan atas macam yang meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Serangkaian kebijakan tersebut diperkuat dengan dikeluarkan aturan baru di Indonesia, yaitu UU Nomor 4 yang menyatakan sebagai berikut. A. Hanya bendera Jepang atau Hinomaru yang boleh dipasang. B. Sejak tanggal 24 April 1942, untuk waktu atau kalender sudah harus menggunakan tarikh merah atau tarikh Jepang, menggantikan tarikh Masehi. Waktu tarikh Masehi 1942 sama dengan 2602 merah. C. Setiap tahun rakyat Indonesia harus merayakan Hari Raya Tensosetsu, yaitu hari raya kelahiran Kaisar Hirohito atau perayaan mulai sejak tahun 1942. D. Saat hari-hari besar yang boleh diperdengarkan hanya lagu kebangsaan Jepang, yaitu Kimi Gayo. Padahal sebelum tentara Jepang datang ke Indonesia, lagu Indonesia Raya sering diperdengarkan di radio. E. Selain itu, pada tanggal 1 April 1942, seluruh rakyat Indonesia menggunakan pembagian waktu oleh Jepang. D. Organisasi Pergerakan Massa Pendudukan Jepang. 1. Organisasi Sosial Masyarakat. A. Gerakan 3A. Gerakan 3A diketuai oleh Mr. Samsudin. Gerakan 3A dikenal karena semboyannya yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. B. Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI. MIAI di bawah kepemimpinan Kiai Haji Mas Mansur bersama kolega. Pengaktifan MIAI diharapkan segera dapat digerakkan sehingga umat Islam di Indonesia dapat dimobilisasi untuk perang. MIAI memiliki supaya berpegang teguhlah kamu sekalian pada tali Allah dan janganlah terpecah belah. Adapun tugas MIAI saat itu sebagai berikut. 1. Membantu Jepang dalam perang Asia Timur Raya. 2. Menempatkan umat Islam pada kedudukan yang layak dalam masyarakat Indonesia. 3. Mengharmoniskan Islam dengan tuntutan perkembangan zaman. C. Putra atau Pusat Tenaga Rakyat. Pusat Tenaga Rakyat adalah organisasi yang dibentuk pemerintah Jepang di Indonesia pada 16 April 1943 dan dipimpin oleh 4 serangka, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Maharata, Ki Hajar Dewantoro, dan Kiai Haji Mas Mansur. Putra juga mempunyai beberapa orang penasihat yang berasal dari orang-orang Jepang. Mereka adalah Yoshi, J. Taniguchi, Ichiro Yamasaki, dan Akiyama. Selain itu, Putra bertugas untuk memusatkan segala potensi rakyat guna membantu Jepang dalam perang, memperbaiki bidang sosial ekonomi. Pada tahun 1944, Putra dibubarkan oleh Jepang. D. Majelis Syuro Muslimin atau Masyumi. Masyumi didirikan pada November 1943. Ketua pengurus besarnya adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari. Tugas Masyumi diantaranya meningkatkan hasil bumi dan mengumpulkan dana.
Masyumi juga berani menolak budaya Jepang yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, salah satunya yakni Seikiri atau posisi membungkuk secara 97 derajat ke arah Tokyo. Jawa Hokai atau Himpunan Kebaktian Jawa. Himpunan Kebaktian Rakyat Jawa merupakan perkumpulan yang dibentuk oleh Jepang pada 1 Januari 1998 sebagai pengganti putra. Organisasi semi militer. A. Pengarahan tenaga pemuda. Adapun pendidikan khusus dilakukan dengan membentuk Barisan Pemuda Asia Raya atau BPAR yang merupakan bagian dari gerakan 3A. Sedangkan di daerah dibentuk Komite Pengincapan Pemuda yang anggotanya terdiri atas unsur panduan. B. Pendidikan semi militer. 1. Seinendan merupakan organisasi yang diisi oleh pemuda Indonesia dengan kisaran umur 14 hingga 22 tahun. Tujuan didirikan Seinendan untuk melatih anak muda agar bisa mempertahankan wilayahnya masing-masing. Juga dikumpulkan sebagai pasukan militer cadangan atau pasukan pertahanan di baris paling belakang. 2. Keibodan merupakan barisan pembantu polisi yang dibentuk pada 29 April 1943. Tujuan utamanya adalah membantu tugas kepolisian Jepang di Indonesia seperti mengatur lalu lintas dan pengamanan desa. Anggota Keibodan berasal dari pemuda Indonesia berusia 23 tahun hingga 25 tahun dengan syarat utama adalah sehat secara fisik dan berkepribadian baik. 3. Ujinkai, yaitu organisasi semi militer yang anggotanya terdiri atas wanita usia 15 tahun ke atas dan disebut sebagai barisan wanita. Ujinkai dibentuk pada bulan Agustus 1943. Penindasan versus perlawanan. 1. Pengendalian di bidang pendidikan dan kebudayaan. Pada masa pendudukan Jepang, bahasa Jepang digunakan sebagai bahasa pengantar pendidikan di Indonesia. Mata pelajaran yang diberikan juga mengacu pada kebudayaan Jepang. Selain model pendidikan formal, diadakan juga kursus-kursus, pendirian badan olahraga, dan pendidikan keprajuritan. Dalam pendidikan ini, memang sengaja dimasukkan kebudayaan Jepang, yaitu adat istiadat Jepang, Taiso dan Seikiri, semangat Jepang, Nippon Station, dan menyanyikan lagu Kimigayo. 2. Pengerahan Romusa. Romusa adalah petani, dan sejak Oktober 1943, pihak Jepang mewajibkan para petani menjadi Romusa. Mereka dikerahkan menjadi tenaga kerja paksa dan buruh yang diberi upah selayaknya. Mereka meninggal karena kekurangan makan, kelelahan, malaria, dan terjangkit penyakit. Di barak-barak Romusa tidak tersedia perawatan dan tenaga kesehatan. 3. Bidang ekonomi. Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, diterapkan konsep ekonomi perang. Artinya, semua kekuatan ekonomi di Indonesia digali untuk menopang kegiatan perang. Upaya Jepang untuk mencapai cita-cita dan ambisi politiknya di bidang ekonomi dilakukan dengan cara-cara berikut ini. A. Rakyat hanya diperbolehkan mempunyai 40% dari hasil pertaniannya. 30% harus dijual kepada pemerintah Jepang dengan harga yang sangat murah, dan 30% harus diserahkan ke lumbung desa. B. Semua harta benda dan perusahaan perkebunan milik orang Belanda disita dan beberapa perusahaan vital, seperti pertambangan, listrik, telekomunikasi, dan perusahaan transportasi langsung dikuasai pemerintah. C. Rakyat dibebani dengan pekerjaan tambahan yang bersifat wajib, seperti menanam pohon jarak yang bisa digunakan untuk pelumas pesawat terbang dan senjata. D. Pemerintahan Jepang mengeluarkan peraturan untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan dan peredaran sisa persediaan barang yang diperketat. E. Jepang melancarkan kampanye penyerahan barang-barang dan menambah bahan pangan secara besar-besaran. F. Jepang memonopoli penjualan hasil perkebunan teh, kopi, karet, dan kinam. G. Jenis perkebunan yang tidak berguna dibatasi, dimusnahkan, dan diganti dengan tanaman bahan makanan seperti teh, kopi, tembakau, yang diganti oleh tebu untuk pembuatan gula. H. Bekas perkebunan tembakau, kopi, dan teh dipakai untuk ditanami bahan makanan. I. Adanya peraturan pembatasan dan penguasaan alat produksi oleh pemerintah. 4. Perang melawan pendudukan Jepang. Bentuk perlawanan rakyat tersebut ada yang dilakukan dengan cara rahasia atau perjuangan bawah tanah dan perlawanan bersenjata. Perjuangan bawah tanah adalah perjuangan yang dilakukan secara tertutup atau rahasia. Selain dilakukan perlawanan secara rahasia, perlawanan terhadap Jepang juga dilaksanakan secara terbuka di beberapa daerah. A. Aceh angkat senjata. Aceh mengirim utusan ke pemimpin perang Jepang untuk membantu usaha mengusir Belanda dari Aceh. Awalnya, Jepang bersikap baik dan hormat kepada masyarakat dan tokoh-tokoh Aceh, menghormati kepercayaan dan adat istiadat Aceh yang bernapaskan Islam. Namun, ketika keadaan sudah membaik, pelecehan terhadap masyarakat Aceh, khususnya kaum perempuan, mulai dilakukan oleh personel tentara Jepang. B. Perlawanan di Singapura. Adanya perlawanan rakyat terhadap pihak Jepang disebabkan pemerintahan Jepang telah berlaku sewenang-wenang. Adapun salah satu perlawanan rakyat Indonesia kepada pihak Jepang yaitu berasal dari Jawa Barat. Perlawanan rakyat Jawa Barat, khususnya rakyat Singaparna, dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa. Perihal yang melatar
membelakangi perlawanan rakyat daerah Singaparna adalah karena pihak militer Jepang telah memaksa masyarakat Singaparna untuk melakukan seikere. C. Perlawanan peta militer terjadi pada 14 Februari 1945 yang dipimpin oleh Supriyadi dengan dibantu Dr. Ismail, Mudari, dan Suwondo. Jepang mengepung kedudukan Supriyadi, namun pasukan Supriyadi tetap mengadakan aksinya. Jepang tidak kehilangan akal. Ia melakukan suatu tipu muslihat dengan menyerukan agar para pemberontak menyerah saja dan dijamin keselamatannya serta akan dipenuhi segala tuntutannya. Pasukan peta yang menyerah tidak luput dari hukuman mati seperti Ismail dan kawan-kawannya. Di samping itu, ada pula yang meninggal karena siksaan Jepang. D. Perlawanan melalui gerakan rahasia atau gerakan bawah tanah. Para pemimpin Indonesia mendirikan beberapa kelompok seperti kelompok Sultan Syahrir, kelompok Amir Syarifuddin, golongan Persatuan Mahasiswa, kelompok Sukarni, dan golongan Kaikun. Dengan membentuk gerakan rahasia ini, kelompok-kelompok tersebut menggembleng semangat nasionalisme anggotanya, saling bertukar informasi antar kelompok, serta melakukan sabotase dan tindakan perusakan terhadap sarana dan prasarana milik pemerintah Jepang. D. Berakhirnya pendudukan Jepang. 1. Dampak kedatangan dan pendudukan Jepang di Indonesia. A. Bidang budaya. Pemerintahan Jepang pernah mencoba menerapkan kebudayaan memberi hormat ke arah matahari terbit kepada rakyat Indonesia. Bangsa kita ini yang mayoritas beragama Islam mana mungkin setuju memberi hormat dengan mengukuhkan hubung dalam-dalam atau sirere ke arah matahari terbit. B. Bidang politik. Undang-Undang Bala Tentara Jepang Nomor 2 Tanggal 8 Maret 1942 yang berisi bahwa bangsa Indonesia dilarang berserikat dan berkumpul. Walaupun secara tegas Jepang memperlakukan undang-undang larangan berserikat dan berkumpul, para tokoh pergerakan nasional tetap berusaha membela dan memperbaiki nasib rakyat Indonesia. C. Bidang sosial dan ekonomi. Jepang berencana menguasai seluruh sumber daya Asia Tenggara atau yang mereka sebut wilayah selatan. Di Indonesia, Jepang menguasai kilang minyak. Minyak bumi dimanfaatkan Jepang untuk kepentingan kilang minyak. Dalam upayanya merebut Indonesia dari Belanda, sejumlah objek vital dan bangunan dihancurkan. Akibatnya, pada awal pendudukan Jepang, perekonomian lumpuh. Indonesia yang tadinya baik-baik saja harus hidup dalam bayang-bayang perang Jepang. D. Pendidikan. Pada masa pendudukan Jepang, semua kalangan dapat mengakses pendidikan, sedangkan masa Hindia Belanda hanya kalangan atas atau bangsawan saja yang dapat mengakses. Sistem pendidikan yang dibangun oleh Jepang itu memfokuskan pada kebutuhan perang. Secara jumlah, sekolahnya menurun sangat drastis dari semulanya 21.500 menjadi 12.500. 2. Badan Persiapan Kemerdekaan. A. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPK. Pada tanggal 1 Maret 1945, Panglima Pasukan Jepang di Jawa, Tentara 14, Letnan Jenderal Gumakichi Harada, mengumumkan dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau Dokuritsu Junbi Sakai, disingkat BPUPK. Anggota BPUPK berjumlah 67 orang yang terdiri atas 60 orang Indonesia dan 7 orang Jepang. Secara resmi, keanggotaan BPUPK diumumkan pada tanggal 29 Maret April 1945. Jabatan ketua dipegang oleh Dr. KRT Rajiman Widyo Diningrat yang dibantu oleh RP Suroso dan Ichiban Ase sebagai ketua muda. Sidang pertama dilakukan pada tanggal 29 Mei sampai 7 Juni 1945. Sidang kedua berlangsung pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. B. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. BPUPK dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 dan sebagai gantinya dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI atau Dokuritsu Junbi Inkai. Anggota PPKI berjumlah 21 orang di Indonesia dan ditambah 6 orang lagi tanpa sepengetahuan Jepang. PPKI diketuai oleh I.R. Soekarno dan wakilnya Dr. Randos Mohatta. Pada tanggal 9 Agustus 1945, I.R. Soekarno, Dr. Randos Mohatta dan Dr. Rajiman Widyo Diningrat dipanggil oleh Jenderal Tairauchi ke Dalat atau Vietnam Selatan. Jenderal Besar Tairauchi menyampaikan bahwa pemerintah kemaharajan Jepang telah memutuskan untuk memberi kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Untuk melaksanakannya telah dibentuk PPKI. Panitia inilah yang mengesahkan Piagam Jakarta sebagai pendahuluan dalam pembukaan Undang-Undang